Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 ingin mempresentasikan diskusi kami yang berjudul junk food. Kami akan memperkenalkan saya sendiri Dewi Handayani, Kartika Setianingsih sebagai presenter pertama, Mutiara Ustadz Hasana sebagai presenter kedua, Novina Palevi sebagai presenter ketiga. Untuk membersihkan waktu, kepada Kartika Setianingsih kami persilahkan. Oke, masih semangat teman-teman? Masih. Ya, semangat, harus semangat. Ya, sama saya juga. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu junk food. Nah, sering kan dengar kata junk food. Junk food itu adalah istilah yang disebutkan kepada makanan yang berkalori tinggi. Dia mengandung lemak, dia mengandung gula, dia mengandung karbohidrat, tapi dia nutrisinya itu rendah. Nah, menurut WHO apa aja sih makanan junk food itu? Makanan junk food itu banyak. Menurut WHO sendiri, ini WHO yang bilang ya, termasuk kategori junk food diantaranya adalah goreng-gorengan. Nah, yang sering makan goreng-gorengan mahal gini enak biasanya. Terus yang kedua makanan ringan, daging yang diproses seperti sosis, ham, kornet. Nah, itu sangat dikategorikan sama WHO sebagai junk food. Terus asinan, ada juga makanan dari daging yang berlemak dan juga jeroan. Masuk kawan jeroan itu bahaya sekali. Yang terakhir adalah makanan dengan kandungan gula yang tinggi. Lalu selanjutnya makanan yang dikategorikan sebagai junk food itu sebenarnya apa saja ya kan? Biar kita tahu. Yang pertama adalah makanan gorengan seperti yang sudah disebutkan WHO tadi. Makanan gorengan saat dalam proses menggoreng akan muncul zat karsinogenik yang memicu terjadinya penyakit kanker. Nah itu makanya kenapa di masa sekarang banyak orang yang pernah kanker karena pola hidup yang tidak baik yang sering makan junk food itu tadi. Yang kedua makanan kalengan. Makanan yang dikemas dalam kaleng biasanya mengandung bahan pengawet yang tidak baik untuk kesehatan tentunya. Bukan hanya karena kandungan gizinya yang ada, tapi nutrisinya juga ada, tentu saja. Lalu yang ketiga, makanan yang termasukkan dalam kategori junk food adalah makanan dari diproses seperti yang sudah saya sebutkan tadi, contohnya kornet, sosis, ham. Itu karena sudah diproses melalui proses pabrik, dia itu jelas mengandung bahan pengawet juga pengawet, dan bahan itu sudah kita ketahui berbahaya untuk tubuh kita. Di sini jelaskan mengganggu liver atau hati. Yang keempat, mie instan mengandung translipid yang mengakibatkan kenapa kok translipid berbahaya, karena dia mengakibatkan gangguan di pembuluh darah jantung. Jadi kan makanan yang diserap itu akan mengikuti aliran darah dan juga ujung-ujungnya jantung juga, dia akan mempengaruhi ke jantung. Lalu yang kelima, makanan dengan daging yang berlemak dan juga jeroan. Apa yang saya katakan tadi jeroan, ada hati, ada usus, hati ayam, usus ayam, paru-paru sapi, itulah contohnya. Makanan ini mengandung lemak jenuh, bukan kalau ada lemak jenuh dan lemak gak jenuh. Lemak gak jenuh itu kayak dari buah-buahan, sayur-sayuran, buah-buahan misalnya alpukat, gitu. Terus kalau lemak yang lemak jenuh itu seperti ini, tidak sehat dia lemak jenuh itu, menimbulkan kolesterol tinggi, memicu penyakit jantung koroner, kanker usus besar, atau penyakit darah, banyak penyakit yang akan ditimbulkan. Yang keenam, keju olahan. Terlalu sering mengkonsumsi keju olahan mengakibatkan meningkatnya berat badan. Jadi buat cewek-cewek yang sampai dia sering mengkonsumsi keju olahan karena dia ada obesitas dan juga meningkatkan gula darah. Nah, untuk yang orang yang ada obesitas, jangan terlalu sering mengkonsumsi keju olahan karena dia berpengaruh lebih besar daripada yang orang yang tidak terkena obesitas. Otomatis sudah berpengaruh lebih besar karena obesitas, dan setelah gula darah tertinggi atau diabetes mellitus, dia mulai tidak tambah berpengaruh, tambah berpotensi. Yang ketujuh, makanan yang termasuk junk food, makanan manisan, makanan manis beku seperti es krim, kek beku dan lain-lain, termasuk di dalam kategori ini. Makanan ini mengandung gula tinggi sehingga bisa mengakibatkan obesitas dan kadar gula yang tinggi. Itu tadi. Terus yang kedelapan, makanan asinan. Proses pengasinan makanan membuat kadar-kadar di dalam makanan dalam makanan asinan ini tinggi sehingga memperhati proses kecil di ginjal, karena air yang kita konsumsi, air yang masuk ke dalam tubuh akan diproses ke ginjal, jadi akan memberatkan proses ginjal karena kadarnya terlalu besar. Beresiko terkena hipertensi karena itu akan diserap sel-sel makanan, akan diserap oleh darah mengalir ke tubuh, dan
per hari, yaitu dapat menyebabkan relatif lebih tinggi pada kandungan garam di dalam tubuh. Yang ketiga adalah gula rafinasi, yaitu gula jenis ini ternyata tidak baik bagi kesehatan, yaitu membawa nutrisi tertentu yang penting di serat tubuh. Terus menambah cita rasa atau zat aditif sintetis, yaitu adalah sejenis natrium atau sodium, yaitu di sini bahwa junk food itu memiliki kandungan MSG yang lebih tinggi. Makanya junk food banyak dikonsumsi oleh masyarakat karena yang mengandung rasa yang enak. Terus next, yaitu terdapatnya herbisida, yaitu junk food itu seperti burger cenderung menggunakan sayuran yang sudah terkontaminasi herbisida, yaitu yang pertama adalah soda, yaitu yang ada pada junk food, misalnya minuman bersoda dapat merusak tubuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Novina Farid. Ya, terima kasih buat Mutiara yang telah memberikan kesempatan untuk diskusi. Ya, saya akan menjelaskan penyakit yang dapat ditimbulkan dari junk food. Yang pertama yaitu meningkatkan resiko serangan jantung. Kandungan kolesterol tinggi pada fast food dapat mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah. Hal ini membuat aliran darah lancar yang dapat mengakibatkan serangan jantung koroner. Dan yang kedua, meningkatkan resiko kanker. Kandungan lemak yang tinggi yang terdapat dalam makanan cepat saji dapat meningkatkan resiko kanker, terutama kanker payudara dan usus besar. Dan ini hati-hati buat para wanita. Next. Oke, yang ketiga, membuat anak menjadi bodoh. Biasanya para ibu itu kan suka memberikan makanan cepat saji kepada sang bayi. Nah, makanan tersebut itu kan pastinya makanan yang tidak sehat kan. Nah, itu berpengaruh kepada balita tersebut. Pertama yaitu penurunan IQ signifikan dibandingkan bayi yang diberi makanan sehat. Terus yang keempat, memicu kerusakan hati. Junk food membuat organ hati harus bekerja lebih keras untuk memecah lemak. Ini menyebabkan penumpukan lemak di sekitar hati dan kerusakan hati. Yang ketiga yaitu memicu diabetes. Nah, diabetes itu sekarang kan bisa diakibatkan oleh para remaja. Jadi hati-hati buat para remaja untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung minyak, jadi seperti goreng-gorengan dan makanan seperti itu. Karena itu bisa meningkatkan resiko diabetes. Yang keenam, bad mood atau depresi. Menurut penelitian, ternyata makanan junk food memicu depresi karena makanan tersebut kurang sehat sehingga konsumsi itu menjadi kurang nyaman yang dapat menyebabkan perasaan kacau. Oke, itu saja presentasi dari saya dan selanjutnya akan diberikan oleh Mbak. Terima kasih. Itulah diskusi dari kami. Kami di sini akan membuka satu sesi pertanyaan. Siapa yang bertanya? Terima kasih. Sebelumnya saya ada variasi ya teman-teman. Tadi kan dikatakan bahwa di instan itu termasuk ke dalam junk food. Lalu bagaimana dengan di instan yang sudah dimasak dan pemasakannya itu dicampur dengan telur misalnya, dan telur ini sendiri mengandung banyak protein. Apakah di instan tersebut masih berbahaya atau masih termasuk dalam junk food? Terima kasih. Terima kasih. Dan yang akan dijawab oleh Mas Resti. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mutiara. Nah, makanan di instan itu kan biasa. Mutiara, saya Rahma. Nah, makanan di instan itu kan banyak mengandung bahan pengawet ya. Nah, jadi saat dikonsumsi itu dengan telur itu tuh sama saja ada ampasnya ya kan.
Saya mohon maaf, saya akhiri wabillahi taufiq.